Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-15. Mawar Merah Menuntut Balas, bagian yang keempat, karya almarhum Bastian Tito. Nah, selamat mendengarkan bagian yang keempat. Seminggu telah berlalu, banyak hal telah terjadi, peristiwa buruk dan peristiwa jahat silih berganti dalam dunia yang semakin tua ini. Di suatu pagi hari yang cerah, di depan sebuah gubuk reyot di hutan belantara yang jarang didatangi manusia, kelihatanlah seorang kakek-kakek berambut putih tengah menempur seorang gadis jelita berbaju merah. Gerakan si kakek sebat cepat dan ranting kayu di tangan kanannya berkelebat kian kemari, menusuk dan memapas, kadang-kadang menotok ke jalan darah di tubuh lawannya. Gadis berbaju merah sebaliknya amat gesit pula gerakannya. Tubuhnya laksana bayang-bayang. Dia juga memegang sebuah ranting kering di tangan kanan. Benda ini menderu-deru menangkis serangan si kakek, bahkan kadang-kadang berbalik merupakan serangan yang mematikan. Kedua orang itu tengah melatih ilmu silat, dan mereka bukan lain adalah Citrakarsa serta Mawar. Di dekat pintu gubuk berdiri Ratih mendukung seorang anak laki-laki berumur 2 tahun. Di sampingnya tegak Ranata, berkat obat yang ditunjukkan oleh pendekar 212 Wiro Sableng. Ranata telah sembuh dari sakitnya sejak 4 tahun yang silam. Dan sejak 4 tahun yang lalu itu pula Ratih dengan kerelaan dan kasih sayang yang dimilikinya telah bersedia diambil istri oleh pemuda tersebut. 2 tahun berumah tangga mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mungil dan lucu. Betapapun Citrakarsa mengeluarkan segala kepandaian silatnya, namun sukar sekali baginya untuk dapat mengalahkan Mawar. Berkali-kali diusahakannya memukul lepas ranting kayu di tangan gadis itu. Berkali-kali pula dicobanya untuk menggoreskan ujung ranting ke pakaian Mawar, namun sia-sia belaka. Hati Citrakarsa gembira bukan main. Tidak sia-sia dia menghabiskan waktu sekian lama untuk menggembleng Mawar menjadi seorang dara berkepandaian tinggi. Bahkan kalau dibandingkan dengan Ranata, ilmu yang dimiliki Mawar hampir 1 tingkat lebih tinggi. Sudah, Citrakarsa berseru seraya melompat keluar dari kalangan pertempuran. Hatiku puas dan gembira, ternyata kau benar-benar tak mengecewakan. Mawar tersipu-sipu dan berkata, walau bagaimanapun kepandaianku masih jauh di bawahmu guru. Aku harus berlatih lebih rajin. Citrakarsa tertawa. Ranata, katanya sambil berpaling pada anaknya, cobalah kau hadapi Mawar barang beberapa jurus. Aku yakin kau bakal dikalahkannya di bawah 10 jurus. Ranata tersenyum. Disambutnya ranting kayu yang dilemparkan ayahnya, maka mulailah dia menghadapi adik iparnya. Pertandingan berjalan hebat dan cepat. Betul saja, setelah baku hantam 7 jurus, ujung ranting di tangan Mawar berhasil memukul pundak Ranata. Aku kalah, seru Ranata dan melompat dari kalangan. Kakak sengaja mengalah, kata Mawar lalu membuang ranting kayu di tangannya. Melihat kehebatanmu, aku tak ragu lagi untuk melepasmu guna menuntut balas terhadap manusia-manusia jahat yang telah membunuh orang tua dan kakakmu, berkata Citrakarsa. Dengar baik-baik Mawar, mereka terdiri dari 3 manusia biadab yang memimpin gerombolan bejat di hutan Bludak. Yang pertama bernama Bayunata, lalu Singgil Murka, dan yang ketiga Sawer Tunjung.
Ketiganya bertanggung jawab atas kematian ayah bundamu, bertanggung jawab atas semua nyawa penduduk kampung kelahiranmu, mendiang munding wirya, dan juga aku serta semua yang ada di sini. Dalam pada itu termasuk pula arwah-arwah mereka yang telah menemui kematian di tangan tiga bergudal kejahatan itu, sama mengharapkan agar kau dapat membalaskan segala sakit hati dan dendam kesumat. Aku yakin kau akan berhasil melaksanakannya. Kau boleh pergi setiap saat bersama doa restuku. Jika diizinkan, murid ingin pergi hari ini juga, kata Mawar. Bagus, memang lebih cepat lebih baik. Citrakarsa berpaling pada Ranata dan berkata, kau pergilah bersamanya anakku. Guru, kenapa murid tak boleh pergi seorang diri? Bukan tidak boleh Mawar, tetapi kau harus maklum, dunia luar tidak seperti dunia kita di dalam hutan ini. Dunia luar penuh dengan 1001 macam bahaya, penuh dengan 1001 macam tipu daya, serta 1001 macam manusia berhati culas. Dengan pergi seorang diri, apalagi kau seorang gadis, tentu banyak manusia-manusia jahat yang bakal merintangimu di tengah jalan hingga kau akan mendapat banyak kesukaran sebelum berhasil melaksanakan pembalasan terhadap musuh besarmu. Karena itu pergilah bersama kakak iparmu. Jika demikian, murid menurut saja, kata Mawar. Lalu dia masuk ke dalam untuk bersalin pakaian. Hutan Bludak. Di sarangnya Bayunata saat itu tengah diadakan pesta besar. Mereka baru saja berhasil menyikat serombongan pedagang yang tengah menuju kota raja. 8 orang pedagang berikut selusit pengawal dibunuh. Seluruh barang dagangannya dirampok. Singkat cerita, dalam suasana pesta pora itulah Mawar dan Ranata sampai di hutan Bludak. Mereka tengah pesta pora lupa daratan, desis Ranata dari balik semak-semak. Mawar mengangguk. Keduanya mengatur rencana, lalu berpencar di salah satu pondok rampok yang terletak agak terpisah dari lain-lainnya. Kelihatanlah api berkobar. 3 orang anak buah Bayunata yang ada di situ dalam keadaan setengah mabuk akibat terlalu banyak minum anggur, lari keluar pondok dan berteriak-teriak. 3 orang perempuan dalam keadaan setengah telanjang ikut berlarian menyelamatkan diri. Beberapa kawan mereka segera datang memberi pertolongan. Untuk memadamkan api sudah tak mungkin. Dalam pada itu sebuah pondok lagi di ujung kiri kelihatan telah dimakan api pula. Rampok-rampok yang ada di dalamnya yang tengah pesta minuman dan pesta perempuan berlarian keluar. Pondok ketiga, keempat, dan kelima kemudian menyusul dikobari api. Suasana di sarang gerombolan rampok itu jadi kacau balau kini. Lebih sewaktu api mulai pula menjilat dan membakar jembatan-jembatan gantung dari tali yang menghubungkan satu pondok dengan pondok lainnya. Dari dalam sebuah pondok, Bayunata keluar terhuyung-huyung. Dia cuma mengenakan celana dalam. Di tangan kanannya ada sebuah buli-buli anggur, sedang tangan kirinya menggelung pinggang seorang perempuan muda yang tak mengenakan sehelai pakaian pun. Matanya sembab karena menangis. Perempuan ini diculik oleh gerombolan Bayunata 3 hari yang lewat di sebuah desa. 5 pondok dimakan api dalam waktu yang hampir bersamaan, desis Bayunata. Pasti ini disengaja, pasti ada yang berbuat. Pemimpin rampok hutan Bludak ini mengeluarkan suara suitan nyaring. Sesaat kemudian muncullah Singgil Murka dan Sawer Tunjung. Seperti Bayunata, kedua orang ini pun hanya mengenakan celana dalam karena mereka sebelumnya tengah pesta anggur dan pesta perempuan. Lekas selidiki apa yang terjadi, perintah Bayunata. Singgil Murka dan Sawer Tunjung cepat berlalu, sedang Bayunata kembali masuk ke dalam pondok dan merebahkan diri di atas
tempat tidur, menggelungi perempuan di sampingnya. Diteguknya anggur di dalam buli-buli, lalu buli-buli itu diletakkannya di lantai. "Persetan dengan keributan di luar, persetan," kata pemimpin rampok ini. Tangan kanannya bergerak menjamah setiap lekuk tubuh perempuan di sampingnya. Ciumannya bertubi-tubi di muka, leher, dan dada si perempuan. Keduanya kemudian tenggelam dalam gelimang kekotoran. Beberapa buah pondok lagi sementara itu telah dimakan api pula. Perampok-perampok banyak yang turun ke tanah melalui tangga-tangga tali. Maksud mereka untuk menyelamatkan diri. Namun tak taunya di bawah sana seorang gadis jelita berpakaian merah menyambut kedatangan mereka dan menghadiahkan tendangan-tendangan serta pukulan-pukulan maut. Hampir selusin anak buah Bayunata telah bergeletakan tanpa nyawa. Ada yang hancur kepalanya, ringsek dadanya, atau bobol perutnya. Seorang anggota rampok lagi kelihatan menuruni tangga tali dengan cepat. Sesampainya di bawah, dia terkejut melihat apa yang terjadi atas diri kawan-kawannya. Dan lebih terkejut lagi sewaktu mengetahui bahwa yang membunuh kawan-kawannya itu adalah seorang gadis cantik berpakaian merah. Nafsu kotornya pun timbul. "Bidadari dari mana yang datang menebar maut di sini? Lekaslah, serahkan diri padaku dan kau akan selamat dari tangan maut Bayunata. Mawar mendengus, kau inginkan diriku? Ini terima dulu hadiahku," kertak si gadis. Secepat kilat tinjunya dihantamkan ke dada laki-laki itu. Anggota rampok yang satu ini rupanya memiliki kepandaian yang lebih tinggi dari kawan-kawannya sebelumnya. Dia sempat mengelak lalu menerjang dengan golok yang sudah berada di tangan. "Aku akan tebas batang lehermu kalau tidak mau menyerah. Ayo lekas serahkan diri. Kalau tidak kau akan menyesal sampai ke liang kubur." Sekali lagi Mawar mendengus dan sekali lagi pula dia menerjang. Golok di tangan lawan berkelebat. Terdengar satu keluhan. Golok itu terlepas dari tangan anak buah Bayunata, dirampas oleh Mawar, dan sebelum dia tahu apa yang terjadi, satu tebasan telah memutus batang lehernya. "Bangsat betina kurang ajar, mampuslah!" terdengar satu bentakan. Mawar berpaling. 5 orang anggota rampok ternyata telah mengurungnya. Seorang di antara mereka mendahului kawan-kawannya melancarkan satu serangan golok. Mawar miringkan tubuh. Begitu senjata lawan lewat di sampingnya, kaki kanannya menderu dan si penyerang mencela sejauh 2 tombak jatuh tak bergerak lagi karena perutnya sudah bobol dihantam tendangan. 4 kawan mereka melegak kaget. Tanpa banyak cerita lagi, mereka segera menyerbu. Satu demi satu mereka dibikin melosong oleh Mawar. Rampok yang kelima sengaja tak dibunuh, hanya dilukai salah satu bahunya. Mawar menjambak rambut laki-laki ini. "Naik ke atas sana, beritahu pemimpinmu bahwa semua ini aku yang melakukan. Aku Mawar Merah datang untuk menuntut balas. Katakan bahwa aku menunggu mereka di sini." Dengan ketakutan, rampok itu menaiki tangga tali kembali lalu lari sepanjang jembatan. Di salah satu cabang jembatan dia berpapasan dengan Singgil Murka dan Sawer Tunjung. Segera dilaporkannya apa yang telah terjadi. "Kurang ajar, siapa gerangan iblis betina itu, ha?" gertak Singgil Murka. Dia berpaling pada Sawer Tunjung dan berkata, "Lekas beritahu Bayunata, aku akan menghajar iblis betina itu." Sawer Tunjung berlalu sedang Singgil Murka bersama anak buahnya yang memberikan laporan segera menuju ke tempat di mana Mawar Merah berada. "Itu dia manusianya," kata anggota rampok sambil menunjuk ke bawah pohon. Singgil Murka beliakan matanya lebar-lebar.
Manusia yang disebutnya iblis betina itu nyatanya memiliki kecantikan yang luar biasa. Dengan cengar-cengir Singgil Murka melangkah maju, berdiri 7 langkah di hadapan Mawar Merah dan geleng-gelengkan kepala. "Apakah kau bangsatnya yang bernama Bayunata?" bentak Mawar Merah. Matanya menyorot meneliti laki-laki yang hanya mengenakan celana dalam di hadapannya itu. "Hahaha, aku adalah Singgil Murka, orang ketiga yang menjadi pimpinan rampok-rampok hutan bludak," menyahut Singgil Murka. "Ada apakah kau mencari Bayunata, dan kenapa pula kau menabur maut begini rupa? Jadi kau bergundalnya yang bernama Singgil Murka sekitar 8 tahun yang lalu. Kau pernah memusnahkan kampung Waru, membunuh semua orang yang ada di sana, termasuk ayah dan kakak laki-lakiku. Ibuku bunuh diri karena kebiadaban kalian. Hari ini aku menagih hutang darah dan nyawa itu." Singgil Murka tertawa gelak-gelak. "Gadis, kau yang begini cantik dan mulus berani-beranian menantang maut. Aku tidak ingat lagi peristiwa 8 tahun yang silam. Yang jelas sekali Bayunata melihatmu pasti kau akan celaka. Sebaliknya, mari ikut aku. Aku akan sembunyikan kau di satu tempat yang aman, mengambil seluruh harta kekayaan yang aku miliki, lalu meninggalkan hutan bludak ini. Sudah sejak lama aku muak dengan kehidupan begini macam." Mawar Merah sungkingkan seringai saja. "Maksudmu memang cukup bagus, tapi tempat yang paling bagus bagimu bukan di dunia ini, melainkan neraka." Habis berkata begitu, Mawar Merah mencabut pedang yang tertisip di pinggangnya. Sekejap kemudian bertaburlah selari sinar merah. Singgil Murka kaget bukan main. Cepat-cepat dia menyurut seraya cabut goloknya. Maka terjadilah pertempuran yang hebat. Mula-mula Singgil Murka bertempur hanya setengah hati, tetapi sewaktu dalam satu jurus pertama itu dia merasakan kehebatan ilmu pedang lawan. Manusia ini tak mau main-main lagi. Dia merangsek ke depan berusaha memukul lepas pedang si gadis, tapi sebaliknya si gadis berkelit gesit dan melancarkan serangan-serangan yang amat aneh. Hingga dalam jurus kedua Singgil Murka terdesak hebat, sedang dalam jurus ketiga terdengar seruan laki-laki ini sewaktu golok di tangan kanannya dihantam pedang lawan hingga mental. "Celaka," geluh Singgil Murka. Nyatanya benar si cantik ini inginkan nyawanya. Tanpa pikir panjang, Singgil Murka putar tubuh dan ambil langkah 1000. Namun dia cuma sanggup menyingkirkan diri beberapa langkah saja, karena laksana terbang Mawar Merah melesat dan memburu dari samping pedang. Pedang merahnya berkelebat dan keras, menggelindinglah kepala Singgil Murka. 1 dari 3 musuh besarnya berhasil dimusnahkan. Mana yang 2 lainnya? Mawar Merah memandang berkeliling. Setitik air mata mengambang di sudut-sudut matanya yang bening. Dia tak melihat anggota rampok yang tadi datang bersama Singgil Murka, mungkin sudah kabur. Tiba-tiba pada salah satu jalur jembatan tali dilihatnya 2 orang laki-laki berbadan tegap berewokan dan hanya mengenakan celana dalam berlari cepat ke jurusannya. Sawer Tunjung mengetuk pintu pondok dengan keras. "Siapa?" tanya Bayunata sementara tubuhnya menggelepar-gelepar di atas tubuh perempuan yang tengah ditidurinya. "Aku, Sawer Tunjung." "Tunggu sebentar," jawab Bayunata. Di luar pondok, Sawer Tanjung tahu apa yang tengah dilakukan Bayunata dan dia merutuk habis-habisan. Keterlaluan sekali jika dalam suasana begini rupa Bayunata masih menghabiskan waktu untuk memuaskan nafsunya. Di atas tempat tidur, Bayunata merasakan tubuhnya mengejang dan panas. Dari mulutnya keluar suara arangan geram dan dari hidungnya menghembus napas membara. Digigitnya leher perempuan di bawahnya sehingga perempuan itu mengeluh kesakitan. Tubuhnya yang mandi kering
Kemudian tergadai di pembaringan. "Bayunata, lekaslah!" terdengar suara sawer Tunjung di luar pondok. Pemimpin rampok itu berdiri terhuyung. Diteguknya anggur di dalam buli-buli. Dilemparkannya buli-buli itu ke sudut pondok, lalu dikenakan celananya. Golok besar yang tergantung dekat pintu disambarnya, lalu dia keluar. "Apa yang terjadi?" tanya Bayunata. "Lebih dari 2 lusin anak buah kita kutemui mati digantung di sebelah timur. 8 pondok musnah dimakan api. Seorang laki-laki yang tak diketahui siapa adanya telah melakukan hal itu. Kemudian seorang anak buah melaporkan bahwa di jurusan barat ada satu gadis cantik berpakaian serba merah. Belasan anak buah kita menemui kematian di tangannya. Kepada anak buah yang masih hidup, dia menyuruh menyampaikan pada kita bahwa namanya Mawar Merah, bahwa dialah yang melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap anak-anak buah kita." "Kurang ajar," kertak Bayunata. "Aku ingin melihat di sebelah timur dulu." Keduanya berlari sepanjang jembatan gantung. Apa yang dikatakan sawer Tunjung bukan isapan jempol. 28 anggota rampok hutan bludak telah menjadi mayat, mati digantung dengan tali-tali jembatan. Beberapa lainnya berhamparan di atas jembatan dalam keadaan mengerikan. Pelipis Bayunata bergerak-gerak, rahangnya menonjol. Dia memutar tubuh dan segera lari ke jurusan barat, diikuti oleh sawir Tunjung. Sementara di belakangnya terdapat suara robohnya sebuah pondok yang musnah dimakan api. Tak berapa jauh dari situ, segerombolan perempuan-perempuan dalam tubuh yang hampir tak tertutup pakaian berlarian berebutan menuruni tangga tali. Dalam waktu yang singkat, Bayunata dan sawer Tunjung telah sampai di tempat Mawar Merah berada. Saking geramnya pemimpin rampok ini turun ke tanah tanpa melalui tangga tali, melainkan langsung melompat ke tanah. Dari cara melompat yang tanpa menimbulkan suara itu, Mawar Merah segera maklum kalau manusia yang satu ini memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Amarah yang meluapi sekujur tubuh Bayunata serta-merta jadi mengendur manakala dia menyaksikan paras darah jelita yang mengaku bernama Mawar Merah itu. Demi iblis, belum pernah dia melihat perempuan yang secantik ini. "Sawer, inikah manusianya yang bernama Mawar Merah?" "Pasti sekali Bayu, pasti," sawer Tunjung, dan dia memandang berkeliling mencari-cari di mana adanya singgil murka. Namun yang dilihatnya adalah seorang laki-laki berpakaian putih tak dikenal. Mungkin inilah adalah kawan darah berbaju merah yang telah mengantungi anggota-anggota rampok di sebelah timur, pikir sawer Tunjung. Di lain pihak, Mawar Merah melintangkan pedangnya di depan dada, memandang tajam pada Bayunata. Kening laki-laki itu kelihatan hangus hitam, dan di bagian tengahnya tertera angka 212. Tidak bisa tidak, tentu itu perbuatannya pendekar 212 Wiro Sableng, kata Mawar dalam hati. Dia pernah mendengar kisah dari kakaknya bahwa sewaktu menyelamatkan Ratih, Wiro telah baku hantam dengan pemimpin rampok itu. "Cantik tetapi buas," kata-kata itu mendesis di sela bibir Bayunata. "Bangsat berjidat hangus, kau pastilah Bayunata dan kawanmu itu sawer Tunjung." Bayunata tertawa lebar-lebar. Sambil usap-usap dadanya yang penuh bulu, dia berkata, "Kau kenal aku, darah buas? Aku juga kenal jalan ke neraka untuk kalian berdua," sahut Mawar Merah. Kembali Bayunata tertawa lebar-lebar. "Bayu, biar aku yang beri pelajaran gadis ini," kata sawer Tunjung. "Tidak sobatku, kau bereskan laki-laki di sebelah sana. Pasti dia kambrat si baju merah itu. Aku sendiri akan main-main sejurus dua dengannya." Maka Bayunata pun maju ke hadapan Mawar Merah. Golok besarnya masih berada dalam sarung dan dipegangnya di tangan kiri. "Sebelum nyawamu minggat ke neraka, aku akan berikan satu hadiah bagus bagimu,"
Bayunata keparat, kata Mawar Merah. Dan tangan kirinya yang sejak tadi disembunyikannya di belakang bergerak. Sebuah benda bulat sebesar kepala melesat ke arah pemimpin rampok hutan beludak. Bayunata cepat mengelak. Benda itu jatuh di belakangnya dan terkejutlah Bayunata, demikian juga Sawer Tunjung. Benda yang dilemparkan Mawar Merah ternyata adalah kepala Singgil Murka. "Betina keparat haram jadah," bentak Bayunata marah, sengaja mencabut golok besarnya yang hampir 20 kati beratnya itu. "Lekas serahkan diri atau kucincang detik ini juga seluruh tubuhmu yang bagus ini." Mawar Merah menyeringai, "Justru hari ini aku harus serahkan jiwamu sebagai imbalan jiwa orang tua serta kakak dan seluruh penduduk Kampung Waru yang telah kau musnahkan secara biadab 8 tahun yang lewat," jawab Mawar Merah lalu membuka serangan pertama. Melihat ini, nafsu untuk memiliki tubuh si gadis yang tadi berkobar di diri Bayunata menjadi lenyap, berubah dengan kemarahan yang meluap. Golok besarnya ditebaskan ke depan untuk menangkis senjata lawan. Namun dibikin kejut karena sesaat senjata mereka saling bentrokan. Tahu-tahu pedang si gadis menyusup turun dan dalam gerakan yang aneh berkelepat ke pinggangnya. 3 jurus bertempur, Bayunata mulai keluarkan keringat dingin. Ilmu pedang yang dimainkan si gadis aneh dan tidak dimengertinya. Setiap serangan yang dilancarkan oleh pemimpin rampok ini senantiasa menghantam tempat kosong. Sebaliknya, dengan mati-matian dia harus mengalahkan serangan-serangan lawan yang datang laksana curahan hujan. "Setan, ilmu silat apakah yang dimainkan betina jalang ini?" gertak Bayunata dalam hati. Cepat dirubahnya permainan goloknya. Jurus-jurus terhebat yang selama ini disimpannya sebagai andalan saat itu segera dikeluarkannya. Golok besarnya menderu-deru menebar serangan ganas luar biasa. 5 jurus lamanya Mawar Merah harus bertindak hati-hati. Jurus berikutnya begitu dia melihat liku-liku kelemahan ilmu golok lawan, kembali gadis ini merangseknya. Untuk kesekian kalinya Bayunata mengeluh, bagaimanakah mungkin gadis secantik dan semuda ini memiliki ilmu pedang yang aneh dan lihai begitu rupa. Tiba-tiba Bayunata berseru keras. Goloknya membabat pulang balik sampai 3 kali. Serentak dengan itu tangan kirinya dipukulkan ke depan. Satu gelombang angin yang luar biasa panasnya menggebu-gebu. Mawar Merah membabatkan pedangnya ke depan. Dengan serta-merta serangan golok serta pukulan sakti yang dilepaskan Bayunata musnah. "Kalau begini naga-naganya aku bisa mampus percuma," pikir Bayunata dalam hati. Sementara itu lain bagian Sawer Tunjung telah berhadapan pula dengan Ranata. "Kakang Ranata, jangan bunuh bangsat itu, biar aku yang membereskannya," seru Mawar Merah. "Kau tak usah khawatir Mawar," sahut Ranata. Di antara 3 pimpinan rampok hutan beludak, Sawer Tunjung adalah yang paling rendah ilmunya. Setelah bertempur 3 jurus, Ranata berhasil merampas pedang laki-laki itu dan menotok urat besar di pangkal lehernya hingga Sawer Tunjung menjadi kaku tegang laksana patung. Serangan-serangan pedang Mawar Merah semakin bertubi-tubi. Bayunata mundur terus. Hanya kegesitan gerakan-gerakannya lah yang masih menolong. Namun batas kemampuan Bayunata hanya sampai jurus ke-14. Golok besar yang menjadi senjatanya patah 2 dan terlepas mental dari tangannya sewaktu terjadi satu bentrokan senjata yang keras. Bayunata melompat mundur, mukanya sepucat mayat. Keringat dingin mengucur di keningnya. Tiba-tiba dia menjatuhkan diri bersujud di hadapan Mawar Merah. "Gadis, ampunilah selembar jiwaku yang tak berguna ini. Biarkan aku hidup. Segala harta kekayaan yang aku miliki, kupasrahkan padamu. Ampuni jiwaku." "Kau minta ampunan, Bayunata?"
Jangan minta padaku, mintalah pada setan-setan di neraka. Pedang merah di tangan Mawar Merah memapas turun. Keras. Bayunata menjerit, tangan kanannya putus, darah menyembur. Pemimpin rampok ini karena dilanda sakit yang amat sangat menjadi kalap. Dia melompat ke muka, mengambil patahan goloknya, lalu menyerang Mawar Merah dengan membabi buta. Pedang di tangan si gadis menderu lagi, kini bahu kiri Bayunata yang menjadi sasaran. Untuk kedua kalinya pemimpin rampok itu menjerit kesakitan. Tubuhnya tersungkur ke tanah. Ampuni selembar nyawaku, ampuni. Dia masih memohon dengan meratap. Pedang merah itu diayunkan lagi 2 kali berturut-turut, memapas putus kaki kiri kanan Bayunata. Tubuhnya yang terkutung-kutung itu kelonjotan kian kemari, darah membanjir. Terakhir sekali Mawar Merah membacokkan senjatanya ke kening Bayunata hingga kepala manusia bejat ini hampir terbelah 2. Sawer Tunjung tak berani menyaksikan apa yang terjadi atas diri Bayunata, terlalu ngeri untuk disaksikan. Lepaskan totokannya ke Ranata, terdengar suara Mawar Merah. Begitu totokannya dilepaskan, begitu Sawer Tanjung jatuhkan diri dan meratap minta diampuni jiwanya. Ampunan yang didapat tidak berbeda dengan nasib yang dialami Bayunata. Tubuhnya menemui kematian dalam keadaan terkutung-kutung. Tiba-tiba Mawar Merah membuang pedangnya ke tanah, berlutut dan menangis sambil menutupi wajahnya. Ibu, ayah, kakak, hari ini semua sakit hati dan dendam kesuma telah terbalas. Semoga kalian bisa tentram di alam baka. Sudahlah Mawar, kata Ranata. Dipeganginya pundak gadis itu. Berdirilah, kita harus kembali. Perlahan-lahan Mawar Merah berdiri. Disekanya air mata yang membasahi pipinya. Keduanya bergerak meninggalkan tempat itu. Tapi mendadak sontak dari depan berkelebat seorang berpakaian putih. Rambut dan wajahnya tertutup kerudung hitam. Hanya sepasang matanya yang kelihatan, memandang tajam kepada Ranata dan Mawar Merah. Manusia bercadar, siapa kau? Bentak Ranata. Bangsat, kalian berdua harus pasrahkan jiwa padaku sebagai imbalan jiwa Bayunata yang telah dibunuh. Aku adalah kakak seperguruannya. Sret! Mawar Merah mencabut pedangnya. Jika begitu, kau harus mampus di tanganku, kata Mawar Merah seraya menghunus pedangnya. Aku tahu kaulah yang membunuh Bayunata, tapi aku tak bisa bertempur denganmu. Aku mempunyai pantangan untuk bertempur dengan perempuan. Harap wakilkan dirimu pada kau punya kawan. Bersetan dengan pantanganmu, sentak Mawar Merah seraya maju ke depan. Ranata memegang bahu gadis itu. Kali ini biar aku yang turun tangan Mawar. Aku tak bakal punya muka untuk selama-lamanya jika tak berani menerima tantangan manusia macam begini. Mawar Merah mengalah juga meski hatinya panas sekali. Perkelahian macam mana kau ingini? Pakai senjata atau tangan kosong? Bertanya manusia bercadar hitam. Ranata tertawa. Untuk menghadapi manusia macam kau perlu apa pakai senjata? Majulah. Kau yang silahkan maju duluan, tantang si cadar hitam. Ranata membuka serangannya. Gerakan yang dibuatnya aneh dan terbalik 180 derajat dari ilmu silat yang wajar. Sekejap tinjunya akan mencium dada lawan. Si cadar hitam berkelebat membuat gerakan yang sama dengan gerakan Ranata. Dan tahu-tahu tinju kanannya hampir saja mendarat di perut Ranata. Baik Ranata maupun Mawar Merah jadi kaget. Gerakan yang dimainkan oleh lawan persis gerakan ilmu silat yang diajarkan kepada mereka oleh Citrakarsa. Dengan penasaran Ranata membuka jurus kedua. Setengah jalan tiba-tiba si cadar hitam tertawa mengelak dan memapaskan tangan dari kiri ke kanan, sedang kaki membuat kuda-kuda aneh.
Ranata terkejut lagi. Apa yang dilakukan lawan juga gerakan ilmu silat yang dimilikinya. Dia tak bisa berpikir lebih jauh. Cepat-cepat dia mengelak ke kiri, dan justru saat itu si cadar hitam membuat gerakan aneh lagi, cepat dan tak terduga. Buk! Ranata terhuyung-huyung. Bahu kanannya kena dipukul lawan, tapi dia tidak merasa sakit sama sekali. Ini membuat Ranata jadi heran. Jika lawan inginkan jiwanya, mengapa dia cuma melancarkan serangan begitu rupa? Padahal dengan mengerahkan sedikit tenaga dalam saja, pastilah bahunya akan remuk. Si cadar hitam tertawa gelak-gelak. Sementara itu Mawar Merah menjadi penasaran melihat kekalahan kakak iparnya. Cepat dia maju hendak menyerang. Di depan sana si cadar hitam tiba-tiba menggerakkan tangan, menarik cadar yang menutupi wajahnya. "Wiro!" seru Ranata dan Mawar Merah ketika mereka mengenali paras yang kini tak tertutup itu. Pendekar 212 Wiro Sableng tertawa gelak-gelak dan garuk-garuk kepalanya yang berambut gondrong. "Apa-apaan kau ini?" tanya Ranata. Sobat lamaku, kau ingat peristiwa dulu sewaktu kau mengalahkan aku hanya dalam 3 jurus. Sehari suntuk aku berusaha memecahkan kelihayan ilmu silatmu dan aku berhasil. Apa yang kulakukan barusan hanyalah sekedar membalas penghormatanmu itu, sobatku." Dan Wiro tertawa lagi lalu berkelebat lenyap meninggalkan kedua orang tersebut. Ranata geleng-gelengkan kepala berpaling pada Mawar Merah. Lalu keduanya pun meninggalkan tempat itu. Kelak bersama Ratih dan anak serta ayahnya, Ranata akan berangkat menuju kota raja, dari mana dia dan ayahnya dulu berasal, dan ke tempat mana mereka akan kembali. Tamat episode selanjutnya, hancurnya Istana Darah. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.